Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Padang. Saya Dewi Kartina, Saya Cici Auliani. Saya Friska Yunirman. guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Tina, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Ibu Friska. Alhamdulillah kabar baik Ibu Friska. Oh, jadi katanya hari ini Bu Tina mau melaksanakan coaching ya? Benar Ibu, insya Allah nanti saya akan melaksanakan coaching. Oke, sebelum Bu Tina melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Tina. Boleh ya? Boleh Bu Friska, silakan. Nah, pada proses coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati Ibu. Nah, yang saya akan amati adalah apakah proses coaching ini sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, berarti apakah sesuai dengan alur kita atau bagaimana itu Bu. Nah, kemudian bagaimana Ibu Tina nantinya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Tina berikan. Mungkin itu akan saya amati. Dan jangan lupa ya Bu, proses coaching ini ya harus kita sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu apa saja, kemudian ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan. Nah, untuk coaching kali ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses pelaksanaan coaching? Oke, baik Bu Friska. Terima kasih. Saya pada kesempatan kali ini ingin mengembangkan beberapa hal. Pertama yaitu kehadiran penuh dan juga dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ini kan ada 3 kompetensi yang dikembangkan. Nah, saya menanyakan Ibu. Nah, di antara 3 itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Oke, baik Bu Friska. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik nanti adalah yaitu menggali potensi dari coaching, memberikan pertanyaan. Kemudian juga nanti saya akan mendengarkan dengan aktif. Mungkin itu secara spesifik ini akan saya kembangkan. Baik Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang indikator. Jadi, indikator apa yang ingin Ibu Tina capai pada pelaksanaan coaching pada kali ini? Boleh Ibu ceritakan Bu? Oke, terima kasih. Baik Bu Friska, pada coaching kali ini saya ingin coaching menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Kemudian nanti juga coaching mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti. Oke, baik Bu. Berarti di coaching kali ini Ibu Tina ingin agar coaching Ibu dapat menemukan solusi ya dari masalah yang dia hadapi. Seperti itu kan Bu? Benar Bu, benar sekali Bu. Baik Ibu Tina. Kayaknya ini sampai cukup dulu ya kita untuk praobservasi. Silakan Ibu Tina laksanakan proses coachingnya. Semoga proses coaching yang Ibu Tina laksanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan kemudian tujuan yang ingin Ibu capai berhasil seperti itu. Baik Bu Friska, terima kasih atas waktunya. Nanti bisa langsung. Terima kasih ya Bu Friska. Oke Bu Tina, sukses ya. Terima kasih Bu Friska. Waalaikumsalam Ibu Cici. Maaf Bu, apakah saya mengganggu Bu? Oh tidak Bu Cici. Gini Bu, saya mau minta waktu luang Ibu Tina kira sebentar, tidak apa-apa Bu? Boleh Bu Cici. Kebetulan hari ini sedang tidak mengajar. Silakan duduk Bu Cici. Oke, baik Bu, terima kasih. Gini loh Bu, saya izin ya Bu. Ya, silakan Ibu Cici, tapi mohon izin saya untuk
mengamati ya. Oke, boleh. Baik. Oke, boleh Bu Tina? Boleh Bu Priska, silakan Bu Priska. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu untuk waktu luangnya. Gimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Cici bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ini loh Bu, saya rencananya mau berbagi cerita sama Ibu. Soalnya akhir-akhir ini saya ada rasa yang nggak enak Ibu, kayak keluh kesah saya lah Bu ketika ngajar di kelas. Oh, tidak apa-apa. Baik, silakan boleh Bu Cici dengan senang hati, silakan, saya siap mendengarnya. Nggak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa, silakan Bu Cici. Gini loh Bu, saya kan ngajar di kelas 5 ya Bu. Nah, akhir-akhir ini saya mengamati anak-anak di kelas ini Bu, belajar itu nggak semangat Bu. Mereka tuh ketika ngajar itu mungkin kayak bosan gitu Bu. Ketika saya ngajar juga nggak fokus Bu. Jadi anak-anak ini nggak maksimal Bu menyerap materi pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Jadinya tuh saya rasanya tuh agak khawatir. Gimana lah kok nggak nyaman gitu Bu rasanya. Oh, begitu ya Bu Cici. Nah, kita ada waktu lebih kurang 15 menit nih Bu Cici. Nah, dari pembicaraan singkat kita ini Bu Cici, kira-kira apa yang Bu Cici harapkan nanti dari hasil pembicaraan kita ini? Saya sih sebenarnya mau cerita sama Ibu ini biar saya dapat menemukan solusi dari masalah saya ini Bu ketika saya ngajar di kelas Bu. Terus saya mau ada perubahan buat anak-anak di kelas Bu biar nanti ketika belajar mereka tuh termotivasi Bu. Terus ketika saya ngajar mereka tuh juga fokus Bu ketika saya mendengarkan pembelajaran Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke Bu Cici. Nah, ada lagi yang lain Bu Cici yang Ibu harapkan? Pokoknya saya mau anak-anak itu aktif dalam pembelajaran di kelas Bu, semangat Bu. Oke, terima kasih Bu Cici. Baik Bu Cici, silahkan Ibu Cici ceritakan bagaimana sih kondisi siswa Ibu sekarang di kelas? Gini loh Bu, saya kan udah mengamati di kelas Bu. Menurut saya ini ada 28 orang. Nah, anak-anak ini ketika saya kasih materi pembelajaran Bu, mereka tuh nggak fokus Bu. Jadi ketika saya mau nanya lagi, Baik Bu Cici, semoga nanti kita bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang Bu Cici hadapi saat ini. Jadi bagaimana kondisi kelas Bu Cici sekarang? jadi begini Bu, jadi kan murid di kelas saya ini ketika saya ngajar mereka tuh nggak semangat Bu, kayak nggak termotivasi gitu loh Bu. Padahal ada semangat loh memberikan materi. Kemudian ketika saya ajukan pertanyaan itu paling anak yang bisa jawab anaknya itu aja. Jadinya tuh mereka nggak termotivasi dalam kegiatan pembelajaran Bu. Terus ketika saya mengajar mereka juga tidak fokus Bu ketika saya pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu, gitu Bu. Oke Bu Cici. Nah, kalau kita skalakan ya Bu Cici, skala 1 sampai 10. Nah, kira-kira kondisi kelas Bu Cici ini sekarang berada di skala berapa Bu Cici? Kira-kira ya Bu, murid itu lebih kurang ada sekitar 8 orangan Bu, lebih kurang 30% mungkin ada anak-anak yang nggak memperhatikan proses pembelajaran saya di kelas Bu, seperti itu Bu. Nah, berarti sekarang berada di skala 5 atau berapa itu Bu Cici? Hampir mendekati 5, 4 atau 5 ya. Oh begitu. Iya Bu. Oke Bu Cici. Nah, dari pembicaraan kita ini nanti kalau Bu Cici sudah menemukan solusinya, kira-kira skala berapa yang Bu Cici harapkan? Saya mau semua anak-anak di kelas ini Bu termotivasi dalam kegiatan pembelajarannya Bu, antusias dia Bu ketika saya lagi ngajar. Kemudian fokusnya pun itu terfokus dengan apa yang kita bahas pada saat itu Bu. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu menjadi lebih bermakna, anak-anak pun termotivasi dan antusias Bu dalam pelaksanaannya Bu. Kira-kira rentangnya saya mau semua anak lah Bu, kira-kira 100% Bu. Saya mau seperti itu Bu. Oke Bu Cici, luar biasa ya semangatnya. Nah, Bu Cici tentu punya alasan ya, kenapa siswa Bu Cici tersebut tidak fokus dan tidak punya motivasi dalam belajarnya. Kira-kira kenapa ya? Itulah Bu, saya kadang juga bingung Bu, apa sih yang membuat mereka kurang termotivasi ketika pelaksanaan pembelajaran Bu. Kalau saya ngajar di kelas Bu, saya udah berusaha untuk menciptakan atau mendesain media pembelajaran tuh yang menarik dengan pembelajaran. Kemudian ketika aktivitas belajar sebelum dimulai ya Bu, saya menanyakan gimana perasaan anak-anak dan
sekarang tuh pokoknya udah jangan dulu, kita udah lakukan seperti itu. Oh, berarti Bu Cici sudah memastikan ya kondisi emosional anak, juga kesiapan belajar anak, Bu, gitu. iya Bu. Menurut Bu Cici, kira-kira apalagi nih yang menjadi halangan atau yang membuat siswa ini tidak fokus? Mungkin ada hal yang belum maksimal Bu Cici lakukan? Kalau yang belum maksimal, mungkin dari segi media pembelajarannya mungkin ya Bu. Terkadang saya ciptain media pembelajaran ini memang tidak setiap hari saya akan Bu. Kadang ada materi yang rasanya perlu untuk media yang menarik, itu saya desain Bu. Cuman tidak setiap hari saya melakukannya Bu. Padahal Bu, ketika saya mengamati, ketika saya menggunakan media yang menarik buat anak nih Bu, anak-anak tanpa antusias dalam pelaksanaan pembelajarannya. Karena kan di awal saya melakukan asesmen nih Bu, ada anak yang kinestetik. Ketika saya kasih produk atau kasih kegiatan anak-anak ini, mereka tuh harus mengerjakannya Bu dari tahunnya. Kemudian ada juga anak yang mengamati video pembelajaran Bu, mereka menyaksikan tayangan, kemudian mereka itu termotivasi Bu, antusias Bu dalam pelaksanaannya Bu. Itu ada Bu, mereka motivasi ketika disediakan media seperti itu Bu. Mungkin saya harus mencoba untuk memvariasikan media ya Bu. Oh iya, ide yang bagus Bu Cici. Ide yang bagus sekali. Jadi Bu Cici memvariasikan di media pembelajaran sesuai dengan karakteristik saya belajar anak ya. Iya, betul. Oh iya, bagus sekali. Nah, kira-kira apa yang terpikir Bu Cici untuk mengatasi fokus anak agar fokus? Mungkin anak ya, kemarin Bu saya sempat Bu, di mana ketika ada anak-anak yang mampu melakukan suatu tindakan ya, ini dia berani Bu, saya kasih tahu Bu pemerintah Bu, nanti papan itu Bu, nanti dikasih bagi apresiasi terhadap udah mereka lakukan. Itu kalau diambil ya Bu, semua anak-anak itu lomba-lomba ingin mendapatkan capaian bina maksimal Bu. Kira-kira itu bisa saya lakukan setiap hari ya Bu di saya Bu. Oh bisa itu Bu Cici. Jadi berarti Bu Cici mau memberikan reward berbentuk bintang agar motivasi anak mengerjakan lebih maksimal lagi ya, lebih terpacu lagi mereka mengerjakan itu. Oh iya, bagus bagus Bu Cici. Ya, saya sangat senang sekali mendengarnya. Nah, ada lagi tindakan lain? Tindakan lain kira-kira saya mau koordinasi juga lah Bu sama orang tua murid untuk mensupport atau mengharapkan dukungan dari orang tua yang maksimal. Nanti anak-anak ini ketika ada motivasi atau dukungan dari orang tua, mereka motivasi dalam pelaksanaan pembelajaran ini Bu. Kemudian saya juga berhasil rencana dengan teman-teman untuk menciptakan yang menarik Bu. Cici bagus sekali idenya. Saya sudah sangat sabar menunggu tindakan dari Bu Cici melaksanakan ide yang sudah terpikir sekarang supaya nanti terjadi perubahan seperti yang Bu Cici katakan. Nah, selain dari orang tua, kemudian juga Bu Cici mungkin juga akan bekerjasama dengan sejawat. Siapa lagi nih yang bisa Bu Cici ada berkolaborasi? Mungkin tentunya murid ya, karena mereka objek saya nantinya Bu di kelas mau meningkatkan motivasi anak-anak ya Bu. Nah nanti saya akan berusaha untuk support anak, memberikan pemahaman kepada anak-anak, memotivasi anak-anak agar mereka tuh maksimal dalam pembelajarannya. Kemudian biar fokus mereka itu ketika belajar itu maksimal lah Bu, ketika dalam pelaksanaan pembelajaran Bu. Mungkin seperti itu Bu. Iya, betul sekali. Tepat sekali nih ide-idenya, luar biasa. Saya sudah sangat tidak sabar. Ini kapan kira-kira Bu Cici akan mulai melakukan ini nih? Rencananya harus segera nih Bu, saya mau bikin media yang menarik yang sesuaikan dengan materi pembelajaran besok Bu. Nanti saya coba rancang desain media pembelajaran. Kemudian saya mau variasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran saya nantinya Bu. Oke, mantap Bu Cici. Siap, Nah, Bu. sepertinya wajah Bu Cici sudah kembali lebih ceria ya. Iya, udah nggak Oke. kusut lagi. Nah, komitmen apa yang ingin Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Tentunya komitmen yang mau saya lakukan yaitu saya harus maksimal, kemudian berupaya sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada
memberikan apa yang mereka butuhkan dalam pelaksanaan pelajaran Bu. Karena kita sebagai guru mungkin peran kita sebagai fasilitator ya Bu, memfasilitasi kebutuhan anak-anak kita di kelas Bu. Mungkin kira-kira seperti itu Bu yang akan saya lakukan, komitmen saya nantinya Bu. Wow, luar biasa nih ini Bu Cici, bagus sekali. Saya sangat senang nih bercerita hari ini dengan Bu Cici. Bu Cici, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, hati saya mulai lega Bu, saya udah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Saya senang sekali loh Bu bisa bicara sama Ibu, jadinya keluh kesah saya terungkapkan dan saya pun juga bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi hari ini Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Cici tetap semangat dan dapat nanti melaksanakan rencana-rencana yang cemerlangnya itu ya Bu Cici. Amin Bu. Siap Bu, nanti akan saya usahain segera saya selesaikan Bu. Oke Bu Cici, dengan senang hati nanti saya akan menerima kabar baru dari Bu Cici ya. Baik Bu, nanti kalau saya ada kendala saya hubungi lagi ya Bu. Ditunggu Bu Cici dengan senang hati. Siap Ibu. Iya Bu Cici, ada lagi yang bisa saya bantu nih Bu Cici? Kira-kira nggak ada Bu. Oh iya Bu, anak-anak kayaknya udah masuk kelas Oh nih. iya, gitu Mungkin ya. pembicaraan kita cukup sampai di sini aja Bu. Saya mau ke kelas dulu Bu Tina. Baik Bu Cici, terima kasih. Makasih ya Bu Tina. Sama-sama Bu waktunya. Cici. Saya mau Ya, pamit dulu nih. tetap semangat. Nanti saya ada kendala saya hubungi lagi ya Bu. Oke, siap Bu Cici. Siap Ibu. Sampai jumpa di Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah berhasil dan melakukan proses coaching. Alhamdulillah sudah Bu Priska. Jadi boleh kita diskusi lagi ya Bu. Tentu saja boleh Bu Priska. Silakan Bu Priska. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu Ina lakukan selama proses coaching tadi terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai? Oke, baik Bu Priska. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dan sudah sesuai dengan alur Bu Priska, karena di awal tadi saya sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi pada coaching. Lalu saya juga sudah menggali potensi coaching agar mereka mampu menemukan solusi masalahnya dengan menanyakan rencana aksi yang akan dia lakukan dan juga tentunya tanggung jawabnya. Baik Ibu Ina, Bu, betul sekali. Seperti apa yang sudah saya amati tadi sebagai observer, saya melihat Ibu sudah melaksanakan coaching tadi dengan cukup baik. Dan proses alur yang Ibu tanyakan juga sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membimbing coaching Ibu tadi dan menggali potensi coaching Ibu tadi sehingga coaching dapat menemukan sendiri masalah yang dia hadapi. Nah, Bu Tina, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari pengalaman coaching ini? Oke, Rizka, yang ingin saya kembangkan dari pengalaman coaching hari ini adalah saya ingin terus belajar menggali ilmu tentang bagaimana proses coaching ini melalui alur cerita. Nanti saya bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi. Lalu saya juga ingin untuk belajar lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti mampu kembali potensi dari coaching untuk melaksanakan rencana-rencana aksi yang lebih bagus lagi. Begitu Bu. Oke, hebat lagi Bu Ina. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu. Oke. Nah, mungkin itu saja Bu untuk observasi para coach ini. Terima kasih Bu Ina atas waktunya. Terima kasih juga Bu Kris. Semoga selalu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
siang Ibu Priska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Cici. Gimana kabar Ibu Priska hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Oh iya Bu, saya mungkin ada beberapa hal yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Kira-kira apakah Ibu mempunyai waktu luang siang hari ini? Boleh Bu, ada waktu. Baik, terima kasih ya Ibu Priska. Nah, begini loh Bu, saya mendengar Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya? Benar Ibu. Nah, kira-kira Ibu Priska udah tahu belum kriteria penilaian kita ketika melaksanakan kegiatan coaching? Sudah tahu Bu. Iya, benar sekali. Tentu udah tahu ya Bu, karena Iya. nanti Ibu akan berperan sebagai coach ya Bu. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan kembali ketika saya menjadi observer. Saya akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama coach. Nanti Ibu akan berperan sebagai coach ya Bu. Nah, di sana tuh ada beberapa penilaiannya Bu, berdasarkan rubrik yang udah kita sediakan ya Bu. Iya. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan, apakah sesuai dengan alur cerita. Nah, tahapan di alur cerita ini mungkin ada tujuannya, identifikasinya, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu. Kemudian bagaimana peran Ibu sebagai coach ini mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian ada juga bagaimana dengan tanggapan coach terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, di sini Bu jangan lupa juga ya Bu, di sini ada prinsip-prinsip coaching yang harus dilaksanakan, di mana prinsipnya itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu, kira-kira dari rubrik yang udah saya jabarkan tadi, kira-kira Ibu ada hal yang ingin ditanyakan nggak? Baik Bu Cici. Berdasarkan yang Ibu jabarkan tadi, yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Apakah seperti itu Ibu? Oh boleh, berarti di antara jawaban rubrik saya tadi ada 3 kompetensi mungkin yang akan Ibu kembangkan nantinya ya? Iya, Ibu. Nah, Ibu kira-kira ini kemana yang nantinya akan Ibu kembangkan atau yang ingin capai ketika pelaksanaan kegiatan coaching ini kira-kira? Baik Bu Cici, yang ingin saya capai secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti Iya, itu. bagus sekali ya Bu. Nah, nanti berarti Ibu menginginkan coachingnya dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang dikemukakannya ya Bu? Ya, yang saya ingin adalah bagaimana coach menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dan juga menemukan langkah-langkah bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu. Oke, baik Ibu. Berarti ini nanti akan Ibu laksanakan nanti Bu. Nah, mungkin untuk kegiatan kita pra-observasi saat sekarang mungkin cukup sekian. Nanti Ibu akan melakukan kegiatan observasi di mana nanti saya akan mengamati kegiatan Ibu, peran Ibu sebagai coach dan Ibu sebagai coach, bagaimana dia mencari solusi. Nanti kita akan lanjutkan kegiatan observasi ya Bu. Baik Ibu Cici. Oke, Ibu mungkin untuk kita hari ini nanti kita lanjutkan. Jika ada hal yang ditanyakan lagi, kita masih Menurut saya baik Ibu. Jumpa lagi ya Bu. sama Ibu. Assalamualaikum Bu Priska. Waalaikumsalam Bu Tina. Apa kabar Bu Tina? Alhamdulillah sehat Bu Priska. Bu Priska bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Apakah Bu Priska saat ini sedang sibuk? Oh tidak, sedang nyantai kok Bu Tina. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Priska, saya mau sharing nih sama Bu Priska, boleh ya? Boleh banget. Ada apa itu? Begini Bu Priska, masalah murid saya di kelas 8D Bu Priska. Sudah 2 minggu ini pikiran saya terganggu oleh murid ini Bu Priska. Namanya Sarah. Dia akhir-akhir ini bersikap kurang baik dalam belajar. Oh gitu ya Bu. Tapi sebelumnya dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang ingin Bu Tina peroleh nanti setelah kita selesai berbicara
di diskusi ini? Iya Bu Priska, saya pengen nanti setelah kita diskusi ini Bu Priska, saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Sehingga nanti saya bisa lebih fresh pikirannya, tidak terganggu lagi Bu Priska. Begitu Bu Priska. Oh, itu ya Bu Tina. Jadi Sarah ini sekarang kurang baik atau menurunnya dalam pembelajarannya? Iya, begitu Bu Priska. Kalau dulu kan waktu saya mengajar di kelas 7, di kelas yang lama, dia baik-baik saja Bu Priska, tidak ada masalah sepertinya. Tapi sekarang menjadi berubah begitu Bu Priska. Lebih menurun sikap belajarnya. Jadi kurang baik Bu Priska. Oh, kalau boleh tahu menurut Ibu Tina, seperti apa yang Bu Tina harapkan dari Sarah? Ya, saya pengen lah Bu Priska Sarah ini kembali baik belajarnya sama dengan di waktu kelas 7 dulu. Sikapnya bagus, kemudian mampu melaksanakan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kemudian juga punya motivasi yang tinggi nih Bu Priska. Tapi saat ini kan sudah mulai menurun ya kondisinya Bu Priska. Nah, kalau misalnya ya Bu Tina ya, kita skalakan di angka 1 sampai 10, Bu. Nah, kira-kira Sarah ini posisinya sekarang di angka berapa, Bu? Ya kalau di skalakan ya Bu Priska ya, Sarah ini berada di posisi 6 Bu Priska, sebab memang kondisinya benar-benar berbeda dari waktu sebelumnya. Nah, begitu Bu Priska. Oh, begitu ya, Bu. Memang bagaimana sih Sarah ini saat ini, Bu? Jadi begini Bu Priska, Sarah ini mengalami penurunan dalam belajarnya. Dia sering tidak mengumpulkan tugas, sering terlambat mengumpulkan tugas, lalu juga sering suka mencuri perhatian teman-temannya Bu Priska. Kadang-kadang bikin suasana riuh kelas itu jadi semacam hobinya begitu Bu Priska. Oh, kalau boleh tahu, bagaimana sikapnya di kelas Bu Tina? Jadi misalnya begini Bu Priska, kalau kita lagi belajar, kita memberikan arahan materi kepada semua isi kelas begitu. Nah, Sarah ini seperti tidak memperhatikan, lalu dia mencoba membuat sesuatu yang berbeda dengan temannya. Misalnya kayak bikin pesawat kertas itu Bu Priska, lalu dia lempar ke temannya. Nah, yang suka dia lempar ini memang yang jenis kelamin laki-laki yang berbeda gitu Bu Priska. Sehingga ketika yang kena lemparan itu terkena pesawatnya Sarah, suasananya jadi riuh gitu sekali. Teman-temannya mengolok-olok dan segala macam. Saya jadi tidak fokus dalam pembelajaran Bu Priska. Nah, ketika ya si Sarah tadi berlaku seperti itu, bagaimana Bu Tina menghadapinya? Saya mencoba untuk tetap tenang, tidak terpancing emosi Bu Priska, agar suasana kelas tetap bisa stabil dan saya juga bisa stabil juga dalam mengajar gitu Bu Priska. Apa yang udah Bu Tina coba lakukan ya untuk mengatasi masalah ini? 2 hari yang lalu saya udah memanggil Sarah, lalu sudah saya tanyakan baik-baik, tapi Sarahnya seperti tidak mau bercerita secara terbuka, ada yang disembunyikan begitu Bu Priska ya. Tapi saya pikir-pikir nih ya, dia ini kan sekarang kelas 8 nih, sepertinya sedang usia pancaroba begitu, supaya sedang pubertas begitu Bu Priska. Karena kalau dilihat dari segi umurnya, memang udah masuk usia pubertas kali ya Bu Priska ya di kelas 8 ini. Oh, dia udah kelas 8 ya, Bu? Di Iya. usia berapa ya kira-kira itu sekarang ya, Bu? Kalau saya lihat data-datanya di wali kelasnya itu sekitar 14 tahun Bu Priska. Oh, 14 tahun. Nah, terus Bu Tina ya, kira-kira apa rencana Bu Tina selanjutnya agar Sarah ini kembali seperti dulu ya, yang rajin, sikapnya baik, belajarnya rajin juga gitu. Apa yang akan Bu Tina lakukan? Begini Bu Priska, terpikir oleh saya nih, saya mau memanggil dia lagi Bu Priska. Mungkin bisa saya coba terapkan segitiga restitusi agar dia bisa berbicara terbuka, lalu juga mungkin nanti bisa bertanggung jawab secara mandiri begitu. Siapa tahu aja dia lebih terbuka dengan tahap-tahap segitiga restitusi yang sudah saya pelajari itu Bu Priska. Itu yang terpikir oleh saya nih Bu Priska. Iya, bagus itu rencana Ibu Tina. Saya rasa itu berhasil ya. Nah, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita lakukan tuh Bu Tina? Misalnya dalam pembelajaran gitu. Kalau dalam pembelajaran nih ya, kan kebetulan Sarah ini sekarang kan lagi aktif-aktifnya nih. Ya. Nah,
Nah, saya pengen merancang pembelajaran ini dengan model bermain peran. Mungkin bisa juga dengan cara begitu nih. Siapa saja dia, mungkin dia nanti bisa mengeksplorasikan apa-apa yang ada dalam dirinya, ide-idenya begitu. Nah, lalu juga di awal pembelajaran itu ya, saya akan coba nanti memberikan video motivasi Bu Priska. Lalu juga mungkin untuk menghangatkan suasana, saya coba juga ice breaking mungkin begitu. Ya Bu Tina, bagus itu mungkin. Iya. Mungkin itu bagus rencananya itu Bu. Nah, ada lagi nggak Bu yang bisa dilakukan kira-kira? Oh, berarti yang tadi itu bagus ya Bu Priska? Iya, menarik itu. Oh iya, satu lagi Bu Priska nih, terpikir oleh saya dulu kan saya pernah buat kesepakatan kelas nih Bu Priska. Ya. Mungkin saya perlu meninjau ulang nih kesepakatan kelas, lalu memperkuat kembali ya tentang kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama itu Bu Priska. Oh iya Bu, bagus itu rencananya Ibu, menarik ya. Nah, sekarang kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan langkah-langkah tadi? Itu kira-kira kapan Ibu bisa memulainya? Rencana sih langsung minggu besok Bu Priska, kebetulan hari Senin itu ada jam pembelajaran di kelas 8D. Jadi saya akan coba terapkan langsung mulai dari yang awal pembelajaran tadi sampai ke yang model pembelajaran itu Bu Priska. Ya, mantap itu Ibu. Nah, berapa lama ya kira-kira Ibu bisa melaksanakan ini? Akan merencanakan ini? Saya akan coba terus pantau nih bagaimana perkembangan Sarah ini. Namun perkiraan waktunya itu kira-kira 4 kali pertemuan lah Bu Priska. Ya. Wah, luar biasa Bu Tina ya. Nah, siapa kira-kira yang dapat membantu Bu Tina dalam masalah ini? Apakah ada yang ingin Ibu libatkan untuk Sarah ini? Oh iya Bu Priska, kalau untuk konsultasi nih mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru BK nih, karena memang masalah ini sepertinya saya harus konsultasi sebab masalah pubertas awal ini kan perlu penanganan yang lebih intensif ya. Soalnya takut nanti saya salah tindakan dalam menangani masalah Sarah ini begitu. Saya akan coba dengan guru BK ya Bu Priska. Iya, bagus sekali Bu Tina. Nah, pertanyaan berikutnya ya Bu Tina ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya nanti akan seperti apa Ibu? Ya ukuran keberhasilan nanti ya saya pengennya Sarah ini kembali ke model saat bertemu dulu, dia anak yang rajin, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, sikapnya juga baik, sopan, santun, juga menghargai guru. Jadi saya pengen lagi melihat Sarah yang dulu Bu Priska begitu. Iya Bu Tina. Bagus itu rencananya Bu Tina. Nah, jadi sekarang apa sih yang menjadi komitmen Bu Tina terhadap masalah ini? Oh iya, saya pokoknya pengen melaksanakan rencana ini secepat mungkin ya Bu Priska. Saya ingin melakukannya secara kontinu, terus-menerus, melakukan pemantauan, yang tentunya nanti juga dapat melakukan pembinaan terhadap anak ini Bu Priska. Nah, ya, itu bagus ya Bu Tina. Jadi berdasarkan percakapan ini dapat saya simpulkan ya Bu bahwa masalah Bu Tina adalah menghadapi anak yang bernama Sarah ya Bu, yang mengalami penurunan dalam pembelajarannya, dan Ibu akan menyelesaikannya dengan cara segisi garis diskusi, kemudian meninjau dan memperkuat lagi pembelajaran yang Ibu lakukan agar lebih menarik, itu nggak Bu? Iya benar-benar Seperti memberikan video motivasi, dan juga Ibu akan berkonsultasi dengan guru BK ya? Betul Bu Priska. Wah, saya tidak sabar nih melihat dan mendengarkan keberhasilan upaya Bu Tina. Iya. Jadi bagaimana perasaan Bu Tina sekarang ini? Nah itulah Bu Priska, kemarin ini belum terpikir oleh saya cara-cara ini. Tapi dengan Bu Priska berdiskusi dengan saya ini, jadi teringat kembali, wah ternyata saya perlu melakukan ini. Udah lega begitu Bu Priska, udah lega sekali. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya, dan saya pasti akan memberikan kabar ke Bu Priska bagaimana hasilnya nanti ya. Oke, mantap. Alhamdulillah ya. Semoga dimudahkan ya Bu Tina. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga lancar dan tetap semangat. Ya, oke Bu. Terima kasih Bu Priska ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti lancar. Saya juga sudah lega begitu Bu Priska. Terima kasih sekali ya waktunya Bu Priska ya. Ibu. Ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Untuk sementara tidak ada Bu Priska nanti. Pokoknya nanti saya akan coba Bu Priska lagi ya. Terima kasih atas waktunya Bu Priska. Oke. Ya. Ya.
Iya. Alhamdulillah Ibu Friska udah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik sekali ya Bu. Iya, terima Nah, kasih. kira-kira nih Bu Friska, dari kegiatan coaching yang udah Ibu Friska lakukan tadi, apa sih kira-kira yang udah terlaksana yang sesuai dengan indikator yang kita bahas pada saat observasi tadi? Ya, terima kasih Bu Cici. Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan memakai alur tirta, Bu. Jadi di awal saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, serta tanggung jawab dan komitmen terhadap rencana tersebut. Iya, benar sekali Bu Friska. Tadi kegiatan coachingnya udah sangat baik ya Bu. Tadi saya juga udah mengamati kegiatan yang Ibu lakukan itu udah sesuai dengan alur cerita, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan umumnya, kemudian menentukan identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya terhadap permasalahan yang dia temui oleh coach tadi, kemudian ada tanggung jawab dan komitmen yang dilakukan. Nah, di sini nih Ibu Friska udah membantu Koci dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan tentunya. Nah, kira-kira Ibu Friska, dari tindakan coaching yang udah Ibu lakukan tadi, apa sih yang menurut Ibu hal-hal yang perlu Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya? Iya Bu, jadi untuk selanjutnya saya ingin memahami lagi coaching dengan alur proses tirta ini Bu, agar kedepannya saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, benar sekali ya Bu, karena ini sangat membantu kita dalam aktivitas kita di sekolah, apalagi ya Bu, membantu rekan Iya. sejawat kita, Mm. meskipun kita hanya sebagai pendengar. Iya. Nah, baiklah Ibu Friska, mungkin untuk kegiatan kita pada pasca observasi ini mungkin cukup sekian. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk membahas hal lainnya. Terima kasih atas waktu luangnya, saya ucapkan terima kasih ya Ibu Friska. Baik, terima kasih juga ya Bu Cici. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Ibu Tina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Ibu Tina gimana? Alhamdulillah sehat Ibu Cici. Nah, dengar Bu Cici hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu, rencananya nanti kita akan melakukan kegiatan coaching Bu. Oke Bu Cici, sebelum Bu Cici melaksanakan coaching, boleh kita berdiskusi sebentar? Oh boleh Bu, silakan Bu. Kenapa ya Bu? Oke, baik Bu Cici. Nah, begini Bu Cici, pada coaching Bu Cici kali ini saya akan melaksanakan pengamatan, kemudian juga penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah nanti Bu Cici sudah melaksanakan coaching sesuai dengan tirta dan juga bagaimana Bu Cici memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana menggali potensi dari coaching. Nah, jangan lupa ya Bu Cici, nanti coachingnya itu disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga bagaimana Bu Cici memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, yang ingin saya ajukan Bu Cici, pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nanti saya berharapnya Bu, ketika saya melakukan kegiatan coaching ini, saya mampu mendengarkan secara maksimal itu apa yang disampaikan oleh coach saya Bu. Kemudian saya berharap agar nantinya saya bisa mengemukakan pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggali potensi dimiliki oleh coach tersebut itu dalam penemuan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke Bu Cici, bagus sekali. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu Cici sampaikan nih, nah kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu Cici kembangkan secara spesifik? Saya maunya Ibu, saya bisa mendengarkan dengan baik apa yang dikeluh kesahkan atau itu. Kemudian saya mau mengajukan pertanyaan yang berbobot, masalah Bu ketika nanti kegiatan coaching. Oke, baik Bu Cici. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu Cici ya, indikator bagaimana yang Ibu Cici inginkan nanti ya dari proses coaching ini?
kegiatan coaching, saya berharapnya coach ini bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, Bu. Jadi ketika permasalahannya itu dia udah ceritain, dan dia pun bisa menggali sendiri apa solusi-solusi dari permasalahan tersebut, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, Bu Cici. Berarti dalam coaching kali ini Bu Cici menginginkan misalnya nanti coach dapat menemukan solusi dari masalahnya, ya begitu ya? Iya, benar, Bu. Oke, terima kasih Bu Cici, bagus sekali. Semoga nanti Bu Cici bisa melaksanakan coachingnya dengan sebaik mungkin. Untuk diskusi kita di pra observasi ini mungkin cukup demikian dulu Bu Cici ya. Baik, Nanti kita akan ketemu lagi nanti untuk diskusi di pasca observasi nanti. Oke, baik, Oke, Bu. terima kasih Bu Cici ya. Sampai nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Friska. Selamat pagi Ibu Cici. Gimana kabarnya Ibu? Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Ibu Friska gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, tapi kayaknya lagi nggak mood Bu. Gak mood kenapa? Pantesan wajahnya agak kusut aja. Kenapa sih, Ibu Friska? Iya, sebenarnya saya ingin cerita nih sama Ibu Cici. Boleh nggak saya sharing? Oh, boleh. Nggak apa-apa kok, Bu. Lagian saya juga lagi free. Kenapa ya, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, jadi kan saya tadi mengajar di kelas 10 PH ya Bu ya. Ya. Jadi ketika saya mengajar, ada salah seorang murid yang bermain game di belakang. Jadi dia tidak memperhatikan ketika saya menerangkan pelajaran gitu, malah bermain game. Di sana saya sempat marah sama dia gitu. Saya memarahi dia, kemudian saya ambil HP-nya. Gitu Bu. Dan sampai sekarang saya masih merasa kesal, kecewa dengan murid tersebut seperti itu. Baik, Ibu kecewa ya. Nah, Iya. dari percakapan kita ini loh, Bu Friska, apa sih yang Ibu Friska harapkan atau apa tujuan yang Ibu Friska ingin dapatkan terhadap berbagi dengan saya ini? Iya. Jadi dengan diskusi ini saya ingin ya Bu ya mencari solusi tentang bagaimana menghadapi murid-murid yang di lokal itu dia tidak berkonsentrasi dengan pelajarannya gitu. Jadi saya sering sekali menemukan kasus seperti itu ketika saya mengajar. Jadi saya ingin mendapatkan bagaimana sih caranya gitu supaya mereka yang tidak konsentrasi itu bisa berkonsentrasi ketika saya mengajar. Mungkin itu Bu Cici. Gitu ya, Bu. Berarti Iya. banyak ya murid Ibu yang nggak konsentrasi ketika Ibu lagi ngajar. Ya lumayan banyak lah Ibu. Ya yang paling aktif paling yang duduk-duduk di depan aja gitu kan. Sementara yang di belakang ada yang ngobrol, ada yang main HP, ada yang tidur mungkin. Sering saya menemukan murid seperti itu Ibu. Nah, Ibu Friska kira-kira ada tujuan lain nggak yang ingin dicapainya ketika kita udah diskusi ini? Ya mungkin saya juga ingin mencari tahu Ibu bagaimana sih cara menghadapi murid-murid yang seperti itu. Oke, baik, Iya. Ibu Friska. Nah, kira-kira Ibu Friska ini kan udah ngajar di kelas ini, berarti udah tahu ya gimana karakter siswanya. Iya. Kalau kita intervalkan atau kita letakkan nih, atau skalanya kira-kira berapa sih banyak murid Ibu ini yang nggak konsentrasi atau nggak fokus ketika perhatikan Ibu lagi ngajar itu? Kalau boleh jujur ya Bu ya, mungkin yang konsentrasi itu cuma sekitar 30% Bu. 70%-nya itu nggak fokus gitu, nggak berkonsentrasi Bu. Berarti 70% ya, Bu, Iya, nggak Bu. konsentrasi. Nah, kira-kira Bu, dari masalah yang Ibu hadapi ini di kelas, apa sih tindakan yang tepat untuk Ibu menemukan atau mencari suatu kegiatan yang bisa Ibu lakukan mungkin di kelas Ibu terhadap permasalahan yang Ibu temukan? Ya, sebenarnya yang pertama saya melakukan refleksi dulu gitu kan. Ya, jadi kenapa saya bertanya, kenapa sih murid-murid saya bisa berlaku seperti itu gitu. Jadi saya melakukan refleksi, saya mencari informasi gitu. Kemudian saya tanyakan lagi, sebenarnya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu seperti apa sih? Apakah sudah menarik? Apakah sudah menyenangkan gitu Bu? Jadi mungkin itu yang saya lakukan gitu kan untuk mencari
akar permasalahan bagaimana murid-murid saya bisa berlaku seperti itu di kelas. Oh, berarti Ibu Iya. melakukan refleksi ya. Nah, Iya. kira-kira apa tindakan lain yang bisa Ibu lakukan lagi nih? Tadi katanya udah refleksi, terus mencoba merancang pembelajaran ya, Bu? Oh ya, jadi dengan saya melakukan refleksi itu, Bu, saya menemukan poin-poin gitu ya, Bu ya. Dan tidak hanya refleksi sebenarnya, saya juga bertanya kepada teman-teman ya, bagaimana sih mereka mengajar, apakah merasakan hal yang sama dengan saya mungkin gitu kan. Nah, saya tanya gitu kan, ternyata memang cuma di kelas saya saja, Bu, ternyata mereka seperti itu. Kemudian saya juga mencari tahu nih sama teman-teman, apa sih kiat-kiatnya supaya anak-anak ini bisa semangat untuk belajar gitu kan. Nah, dengan itu ada mendapatkan masukan-masukan bahwa ternyata supaya anak-anak itu senang dengan pembelajaran ini gitu ya, Bu, fokus, konsentrasi, itu adalah dengan merancang pembelajaran yang menarik, Ibu. Jadi setelah saya flashback kembali dengan cara saya mengajar, memang sebenarnya masih banyak kekurangan, Bu. Contohnya saya selalu ceramah gitu kan, tidak pernah membagi anak dalam kelompok, tugas itu selalu individu, kemudian hanya top down ya, Bu. Ya, maksudnya saya mengajarkan, kemudian mereka tidak ada interaksi antara guru dengan murid seperti itu. Jadi saya merasa ya wajar saja kalau mereka tidak begitu fokus ketika belajar dengan saya, karena mungkin ya, Bu ya, itu masih asumsi saya bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini monoton seperti itu, Bu, tidak menarik seperti itu. Oke, berarti berdasarkan asumsi yang Ibu kemukakan tadi nih, kira-kira berarti ada tindakannya ya, Bu, yang nanti akan Ibu lakukan. Apa sih kira-kira tindakan yang bisa Ibu lakukan dipraktekkan di kelas nih kira-kira? Ya, jadi sebenarnya saya sudah merancang-ancang ini, Bu ya, merancang misalnya ya, Bu, misalnya saya pertama itu saya lakukan ice breaking yang menarik misalnya kan, Bu ya. Kemudian mungkin saya bisa menyelipkan video-video ya yang pembelajaran misalnya di YouTube, misalnya dari internet, untuk